semua, kembali lagi bersama kami Teknik Sipil ITERA. Seperti kita ketahui, sifat-sifat tanah sangat bergantung pada besarnya butiran. Besarnya butiran dijadikan sebagai dasar untuk pemberian nama serta untuk mengklasifikasikan tanah tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai praktikum ujian analisis saringan. Ujian analisis saringan bertujuan untuk mengetahui nilai gradasi tanah yang tertahan oleh saringan nomor 200 serta untuk mengetahui nilai koefisien gradasi dan nilai koefisien keseragaman. Pasti penasaran kan bagaimana penggunaan alat ini? Mari kita simak video berikut. Halo, kembali lagi bersama kami Teknik Sipil ITERA. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengujian analisis saringan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana praktikumnya. Sekarang kita mengolah data yang kita peroleh. Data yang kita peroleh yaitu masa tertahan. Masa tertahan di mana? Masa tertahan
nomor saringan nomor 4, 10, 20, 40, 60, 100, dan 200. Pada perhitungan kali ini ada beberapa data yang kita cari. Yang pertama, persen massa tertahan saringan, di mana rumus yang kita gunakan untuk mencari persen massa tertahan saringan yaitu massa tertahan saringan dibagi massa sampel total dikali 100%. Pada contoh kali ini saya mengambil saringan nomor 4. Pada saringan nomor 4 memiliki massa tertahan sebesar 5,58, di mana massa sampel total sebesar 164,33 dikali 100%, maka didapatkan hasil sebesar 3,396%. Begitu juga selanjutnya hingga ke persen massa tertahan saringan hingga 200. Selanjutnya kita mencari nilai kumulatif persen massa tertahan atau sigma Rn. Sigma Rn dicari menggunakan rumus Rn1 ditambah Rn2 hingga R tak hingga. Untuk kali ini saya mengambil sampel sigma Rn4. Sigma Rn4 hasilnya 3,396 dikarenakan sigma Rn4 merupakan massa nomor saringan yang paling besar. Nah, untuk yang pen kita cari menggunakan sigma Rn4 ditambah sigma Rn10 ditambah sigma Rn20 ditambah sigma Rn40 ditambah sigma Rn60 ditambah sigma Rn100 ditambah juga sampai sigma Rn200 hingga hasilnya mencapai 100%. Jika hasilnya tidak 100% maka ada salah perhitungan. Selanjutnya kita cari kita cari persen massa lolos saringan, di mana rumusnya yaitu A dikurang B. A merupakan persen massa lolos saringan ke I dikurang 1. B merupakan persen massa tertahan saringan ke I. Nah, contohnya saya ambil persen massa lolos saringan nomor 4, di mana 100% dikurang 3,396%, hasilnya 96,04%. Begitu juga selanjutnya hingga saringan nomor 200. Nah, selanjutnya kita mencari nilai CU. Nilai CU ini merupakan nilai koefisien keseragaman, di mana rumusnya yaitu D60 dikurang D10. D60 merupakan persen massa lolos sebesar 60%. Nah, kita cari persen massa lolos sebesar 60%. Nah, saya sudah menjabarkan persen lolos untuk saringan untuk keseluruhan saringan. Nah, yang kita lihat data 60% di mana? Di sini kan, di antara nomor saringan 100 dan 200. Lalu kita interpolasi nilai diameter butirannya berarti kalau untuk persen yang untuk D60 nilainya berada di antara 0,15 dengan 0,075, hingga kita interpolasi datanya didapatkan sebesar 0,12. Begitu juga selanjutnya untuk D10. D10 juga berada di antara 0,15 dengan 0,75, karena 10 nilainya berada di antara nomor saringan 100 dan 200, sehingga didapatkan hasilnya 0,09, sehingga CU kita dapatkan sebesar 1,33. Selanjutnya kita cari nilai CC. CC merupakan nilai gradasi tanah, koefisien gradasi tanah, di mana kita cari dengan D30 kuadrat dibagi D60 dikali dikurang D10. Nah, begitu juga untuk D30. D30 kita cari juga tetap berada di antara nomor saringan 100 dan 200, dan nilainya berada di antara 0,15 dan 0,75. Kita interpolasi sehingga hasilnya didapat sebesar 0,1. Kita bagi dengan 0,12 dan 0,9 sehingga didapatkan hasilnya sebesar 0,925. Nah, untuk selanjutnya hasil yang kita dapat kita buatkan dalam grafik gradasi butiran, di mana kita pada grafik gradasi butiran kita bandingkan persen lolos saringan dengan diameter butiran. Persen lolos saringan ya kita bandingkan dengan diameter butiran. Persen lolos saringan yang kita dapat tadi kita hitung di persen massa lolos saringan.
yang dimana rumusnya A dikurang B, dan diameternya hasilnya kita interpolasi dari nilai diameter butiran. Cukup sekian. Apabila ada yang kurang mengerti, silakan komen di bawah.